Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Muhammad Taufik membantah jika ada sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta lainnya yang menerima suap terkait raperda zonasi dan tata ruang kawasan reklamasi. Taufik menegaskan setiap pembahasan yang dilakukan Badan Legislasi Daerah selalu transparan sehingga kecil kemungkinan adanya suap yang dilakukan anggota Badan Legislasi Daerah. Tinggal kita mau menseleksi kabar itu apa enggak, itu aja. Tapi ada indikasi nggak sih Pak kalau misalnya dari anggota Balegda atau mungkin dari DPRD lain itu yang mungkin terlibat? Saya kira gini ya, kan pembahasan kita terbuka, ada media, ada semua gitu yang dalam balik itu kan terbuka, diskusi segala macam. Terus apa yang mesti ditutupin gitu loh? Ini yang saya kira mesti dipahami. Semua rapatnya terbuka, ada media, ada semua orang boleh nonton, boleh mendengarkan, boleh melihat, bahkan materinya dapat gitu. Jadi sebenarnya nggak ada. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok menyatakan pencegahan terhadap staf khususnya Suni Tanuwijaya sudah tepat. Menurut Ahok, pencegahan dibutuhkan agar sewaktu-waktu Suni bisa memenuhi panggilan KPK untuk mengklarifikasi apakah tudingan Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Muhammad Sanusi benar atau fitnah. Untuk takutnya keluar negeri bisa juga karena Sanusi ngomong kan, pengacaranya ngomong kan Sanusi menuduh bahwa yang mengatur ini semua adalah Suni kan gitu kan, sampai ngatur uang. Nih pengakuan kalau saya lihat berita gitu loh ya, tentu KPK harus tahan dia supaya bisa minta keterangan apakah Sanusi fitnah atau benar. Pemirsa, hari ini Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala menggelar rapat kerja bersama dengan para kepala daerah hasil Pilkada serentak tahun 2015. Dalam rapat kerja ini, Presiden dan Wapres menekankan pentingnya efisiensi anggaran dan menghimbau agar deregulasi perda bermasalah segera dilakukan. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Rosalin Asmarantika dari Kompleks Istana Kepresidenan. Rosalin, apa saja arahan Presiden dan Wakil Presiden pada rapat kerja dengan kepala daerah ini? Ya, Elvita, ada yang menarik dalam rapat kerja antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang dilaksanakan di Istana Negara siang ini. Tadi ini Wakil Presiden Yusuf Kala membuka dengan sedikit wejangan begitu kepada kepala daerah yang baru saja terpilih tahun 2015 lalu. Wapres Yusuf Kala tadi ini menekankan pentingnya menjadi pemimpin yang adil dan jujur, dan bahkan Wapres Yusuf Kala ini mengemukakan fakta bahwa selama 10 tahun terakhir di Indonesia ini sudah ada 19 gubernur dan juga 204 bupati dan wali kota yang terjerat kasus korupsi. Nah, ini tadi jadi Wakil Presiden Yusuf Kala sempat menyindir agar nantinya para pemimpin-pemimpin daerah yang baru ini tidak lagi terulang begitu kesalahan yang sama ketika mereka menjabat di bawah pemerintahan Jokowi dan juga Yusuf Kala. Dan selanjutnya ini setelah Wakil Presiden Yusuf Kala, ini Presiden Joko Widodo juga sempat memberikan beberapa instruksi begitu, Elvita, terkait dengan kepemimpinan para kepala daerah baru maupun juga kepala daerah yang melanjutkan kepemimpinannya di tahun 2016 ini. Dan intinya ini adalah penyelarasan kinerja pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, karena kemarin ini sempat dilaksanakan rapat paripurna membahas rancangan APBNP 2016, dan di sana kita tahu bahwa pemerintah menurunkan anggaran belanja negara atau memangkas anggaran belanja negara ini sekitar 45 triliun rupiah itu untuk kementerian dan lembaga. Sementara untuk transfer dana ke daerah ini diturunkan dari awal 770 triliun ini berkurang 20 triliun rupiah. Nah, maka dari itulah karena penurunan dana transfer daerah dan juga dana anggaran belanja di APBNP 2016 ini nanti diharapkan juga agar pemerintah atau Pemda ini juga mengefisiensikan dana anggaran-anggaran di daerah dan juga tidak ada lagi perda-perda yang menyusahkan atau menyulitkan ini terkait dengan ease of doing business atau kemudahan berbisnis yang juga ditekankan oleh Presiden Joko Widodo dalam rapat paripurna kemarin. Dan untuk lebih lengkapnya mengenai arahan apa saja yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo kepada para kepala daerah tadi, kita simak berikut ini pernyataan dari Presiden Jokowi. Inilah tugas Bapak Ibu Saudara-saudara untuk memangkas, menyederhanakan, membuat simpel semuanya. Justru jangan sampai nanti malah membuat perda. Perdanya ada berapa yang bermasalah? 3.000 di Pak
Menteri Dalam Negeri, 3.000 perda bermasalah. Saya sudah perintahkan, nggak usah dipakai dikaji, hapus. Ya, bermasalah kok. Ada perda retribusi, ada perda perizinan. Yang seperti itu yang sangat menyulitkan. Sangat menyulitkan kita semuanya. Udah dihapus, nggak usah dikaji lagi. Karena kalau dikaji itu sebulan hanya dapat 5 sampai 7 aja. Dikaji. Coba kalau hanya dapat 5 berarti berapa tahun kita akan selesaikan itu. Udah dihapus gitu aja, udah. Semangatnya memang harus ke sana. Kalau kita ingin memenangkan pertarungan dalam persaingan dan kompetisi. Ya, di tengah pelemahan ekonomi global, nyatanya di APBNP 2016 ini pemerintah tetap menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia 5,3%. Nah, dari itulah pemerintah pusat berharap agar pemerintah daerah juga dapat bekerja sama mewujudkan target nasional ini. Kembali ke Anda, Elvita. Ya, Rosalien, terima kasih untuk laporannya. Pemirsa, hari ini Partai Persatuan Pembangunan resmi menggelar Muktamar Islah di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta. Dan berikut laporan Jessica Wobor tentang persiapan Muktamar ke-8 Partai Kabah yang rencananya akan dibuka langsung oleh Presiden Joko Widodo. Jelang seremoni pembukaan Muktamar ke-8 P3 yang rencananya akan digelar atau dilaksanakan pada pukul 2 siang ini, sejumlah persiapan sudah dilaksanakan. Seperti di tempat registrasi yang ada, jika bisa Anda saksikan memang ini merupakan tempat bagi DPP, DPW maupun DPC P3 untuk melakukan registrasi atau mendaftarkan diri sebelum nantinya masuk atau dimulainya secara resmi pembukaan dari Muktamar ke-8 P3 ini. Selain itu juga nanti rencananya Muktamar ke-8 P3 yang merupakan Muktamar Islah ini akan dibuka secara resmi oleh Presiden Joko Widodo yang dijadwalkan akan hadir pada pukul 14.30. Namun memang ada sesuatu hal yang menarik, yaitu di tengah berlangsungnya pelaksanaan Muktamar Islah P3 ini masih ada kubu yang menolak pelaksanaan Muktamar Islah, yaitu kubu Jan Faridz. Untuk mengetahui bagaimana sebenarnya kelanjutan Islah dari Partai Persatuan Pembangunan sudah bergabung bersama dengan saya Wakil Ketua Umum P3 Pak Emron Pangkapi. Selamat siang Pak Emron. Selamat siang, Assalamualaikum. Pak Emron, mungkin bisa sedikit dijelaskan terkait dengan bagaimana persiapan dan ada berapa banyak DPW maupun DPC yang terdaftar untuk mengikuti pelaksanaan Muktamar ke-8 ini Pak? Ya, pertama alhamdulillah ini Muktamar adalah Muktamar dalam rangka Forum Islah. Muktamar ini memang beralas hukumkan Bandung, karena itu pesertanya adalah Dewan Pimpinan Wilayah, Dewan Pimpinan Cabang, turunan dari produk Muktamar 7 Bandung. Yang terdaftar sebagai peserta adalah Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Dewan Cabang, total 1.641 orang. Mewakili 33 provinsi, karena waktu itu Kaltara belum terbentuk. Dan hari ini di tengah arena Muktamar, yang insya Allah akan dibuka oleh Bapak Presiden nanti pukul 14.30, telah hadir 950 peserta dari 1.461 peserta, 1.641. Kami yakin kira-kira menjelang ba'da Jumatan 100% Muktamirin sudah sampai. Emron, jika tadi mendengar penjelasan dari Pak Emron, sebagian besar DPW sudah menyatakan akan hadir dan bahkan sudah berada di area tempat dilaksanakannya Muktamar ini. Namun bagaimana dengan legitimasi penyelenggaraan Muktamar Islah kali ini? Karena masih ada kubu yang menolak, yaitu kubu Jan Faridz, Pak. Ya, yang pertama Muktamar akan tetap berjalan karena ini sudah keputusan partai. Keputusan Mahkamah Partai, keputusan Mukernas Partai, dan kemudian alas hukum yang disiapkan oleh pemerintah dengan memberlakukan kembali SK tentang Muktamar Bandung yang dikeluarkan oleh Menkumham tanggal 17 Februari yang lalu. Artinya Muktamar ini akan tetap jalan. Bahkan Bapak Presiden sudah 3 kali kita beraudensi dalam 1 bulan terakhir ini. Sampai puncaknya tadi malam kita sudah rapat koordinasi dengan Sekretariat Negara tentang tata cara proses kehadiran Bapak Presiden. Hari ini Anda lihat Pak Kapolda sudah ada di sekitar sini, Pas Pampres semuanya sudah ada di sini, bahwa ini tandanya Muktamar akan dibuka oleh Bapak Presiden kira-kira 3 jam ke depan. Nah, kami tetap berharap. Kami berharap Pak Jan Faridz, saudara kami yang baik ini, insya Allah akan tetap hadir di Muktamar ini. Saya baru saja menelpon beliau setengah jam yang lalu.
tetapi beliau belum angkat. Saya juga sudah SMS beliau, sudah 2 kali hari ini, dengan harapan beliau berkenan untuk hadir. Sudahlah, ini partai kita, alat perjuangan umat, jangan kita persulit. Insya Allah kalau kita mempermudah urusan ini, Allah pun akan mempermudah urusan kita. Karena itu saya menyerukan Pak Yan Farid, Pak Hamre Jemat, Pak Dimyati, Pak Habil Marati, ayo bergabung bersama para senior ini dan para muktamirin untuk membesarkan Partai Persatuan Pembangunan ini. Terima kasih Pak Emron atas waktunya, sukses untuk pelaksanaan Muktamar ke-8. Demikianlah wawancara singkat saya bersama dengan Wakil Ketua Umum P3 hasil Muktamar Bandung, dan memang nanti rencananya pelaksanaan atau pembukaan akan dimulai pada sekitar pukul 2 siang ini. Dan salah satu hal yang cukup menarik untuk disoroti adalah bagaimana dengan nanti revisi Undang-Undang Pilkada, di mana salah satu poin perubahan telah memuat yaitu partai yang bersengketa bisa ikut serta dalam pelaksanaan pilkada jika kepengurusannya diakui oleh Kementerian Hukum dan HAM. Dari Jakarta, Jessica Wawor, Doni Yusa, Metro TV. Seperti itu yang sangat menyulitkan kita semuanya. Udah dihapus lah, nggak usah dikaji lagi. Karena kalau dikaji itu sebulan hanya dapat 5 sampai 7 aja. Dikaji, coba kalau hanya dapat 5 berarti berapa tahun kita akan selesaikan itu. Udah dihapus itu aja, udah. Semangatnya memang harus ke sana. Kalau kita ingin memenangkan pertarungan dalam persaingan dan kompetisi. Ya, di tengah pelemahan ekonomi global, nyatanya di APBNP 2016 ini pemerintah tetap menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia 5,3%. Nah, dari itulah pemerintah pusat berharap agar pemerintah daerah juga dapat bekerja sama mewujudkan target nasional ini. Kembali ke Anda, Elvita. Ya, Rosalien, terima kasih untuk laporannya. Pemirsa, hari ini Partai Persatuan Pembangunan resmi menggelar Muktamar Islah di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta. Dan berikut laporan Jessica Wobor tentang persiapan Muktamar ke-8 Partai Kabah yang rencananya akan dibuka langsung oleh Presiden Joko Widodo. Jelang seremoni pembukaan Muktamar ke-8 P3 yang rencananya akan digelar atau dilaksanakan pada pukul 2 siang ini, sejumlah persiapan sudah dilaksanakan. Seperti di tempat registrasi yang ada, jika bisa Anda saksikan, memang ini merupakan tempat bagi DPP, DPW maupun DPC P3 untuk melakukan registrasi atau mendaftarkan diri sebelum nantinya masuk atau dimulainya secara resmi pembukaan dari Muktamar ke-8 P3 ini. Selain itu juga nanti rencananya Muktamar ke-8 P3 yang merupakan Muktamar Islah ini akan dibuka secara resmi oleh Presiden Joko Widodo yang dijadwalkan akan hadir pada pukul 14.30. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Muhammad Taufik membantah jika ada sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta lainnya yang menerima suap terkait raperda zonasi dan tata ruang kawasan reklamasi. Taufik menegaskan setiap pembahasan yang dilakukan Badan Legislasi Daerah selalu transparan sehingga kecil kemungkinan adanya suap yang dilakukan anggota Badan Legislasi Daerah. Tinggal kita mau menseleksi kabar itu apa enggak, itu aja. Tapi ada indikasi nggak sih Pak kalau misalnya dari anggota Balegda atau mungkin dari DPRD lain itu yang mungkin terlibat? Saya kira gini ya, kan pembahasan kita terbuka. Ada media, ada semua gitu. Yang dalam balik itu kan terbuka, diskusi segala macam. Terus apa yang mesti ditutupin gitu loh. Ini yang saya kira mesti dipahami. Semua rapatnya terbuka, ada media, ada semua orang boleh nonton, boleh mendengarkan, boleh melihat, bahkan materinya dapat gitu. Jadi sebenarnya nggak ada. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok menyatakan pencegahan terhadap staf khususnya Suni Tanuwijaya sudah tepat. Menurut Ahok, pencegahan dibutuhkan agar sewaktu-waktu Suni bisa memenuhi panggilan KPK untuk mengklarifikasi apakah tudingan Ketua Komisi DPRD DKI Jakarta Muhammad Sanusi benar atau fitnah. Untuk takutnya keluar negeri? Bisa juga karena Sanusi ngomong kan, pengacaranya ngomong kan. Kan Sanusi menuduh bahwa yang mengatur ini semua adalah Suni. Kan gitu kan, sampai ngatur uang nih pengakuan kalau saya lihat berita gitu loh. Ya tentu KPK harus tahan dia supaya bisa minta keterangan apakah Sanusi fitnah atau benar.
Pemirsa, hari ini Presiden Jokowi 30. Namun memang ada sesuatu hal yang menarik, yaitu di tengah berlangsungnya pelaksanaan Muktamar Islah P3 ini masih ada kubu yang menolak pelaksanaan Muktamar Islah, yaitu kubu Jan Faridz. Untuk mengetahui bagaimana sebenarnya kelanjutan Islah dari Partai Persatuan Pembangunan, sudah bergabung bersama dengan saya Wakil Ketua Umum P3 Pak Emron Pangkapi. Selamat siang Pak Emron. Selamat siang, Assalamualaikum. Pak Emron, mungkin bisa sedikit dijelaskan terkait dengan bagaimana persiapan dan ada berapa banyak DPW maupun DPC yang terdaftar untuk mengikuti pelaksanaan Muktamar ke-8 ini, Pak? Ya, pertama alhamdulillah ini Muktamar adalah Muktamar dalam rangka Forum Islah. Muktamar ini memang beralas hukumkan Bandung, karena itu pesertanya adalah Dewan Pimpinan Wilayah, Dewan Pimpinan Cabang, turunan dari produk Muktamar 7 Bandung. Yang terdaftar sebagai peserta adalah Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Dewan Cabang, total 1.641 orang. Mewakili 33 provinsi, karena waktu itu Kaltara belum terbentuk. Dan hari ini di tengah arena Muktamar, yang insya Allah akan dibuka oleh Bapak Presiden nanti pukul 14.30, telah hadir 950 peserta dari 1.461 peserta, 1.641. Kami yakin kira-kira menjelang ba'da Jumatan 100% Muktamirin sudah sampai. Emron, jika tadi mendengar penjelasan dari Pak Emron, sebagian besar DPW sudah menyatakan akan hadir dan bahkan sudah berada di area tempat dilaksanakannya Muktamar ini. Namun bagaimana dengan legitimasi penyelenggaraan Muktamar Islah kali ini? Karena masih ada kubu yang menolak, yaitu kubu Jan Faridz, Pak. Ya, yang pertama Muktamar akan tetap berjalan karena ini sudah keputusan. Ini sempat dilaksanakan rapat paripurna membahas rancangan APBNP 2016 dan di sana kita tahu bahwa pemerintah menurunkan anggaran belanja negara atau memangkas anggaran belanja negara ini sekitar 45 triliun rupiah itu untuk kementerian dan lembaga. Sementara untuk transfer dana ke daerah ini diturunkan dari awal 770 triliun ini berkurang 20 triliun rupiah. Nah, maka dari itulah karena penurunan dana transfer daerah dan juga dana anggaran belanja di APBNP 2016 ini nanti diharapkan juga agar pemerintah atau Pemda ini juga mengefisiensikan dana anggaran-anggaran di daerah dan juga tidak ada lagi perda-perda yang menyusahkan atau menyulitkan ini terkait dengan ease of doing business atau kemudahan berbisnis yang juga ditekankan oleh Presiden Joko Widodo dalam rapat paripurna kemarin. Dan untuk lebih lengkapnya mengenai arahan apa saja yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo kepada para kepala daerah tadi, kita simak berikut ini pernyataan dari Presiden Jokowi. Inilah tugas Bapak Ibu Saudara-saudara untuk memangkas, menyederhanakan, membuat simpel semuanya. Justru jangan sampai nanti malah membuat perda. Perdanya ada berapa yang bermasalah? 3.000 di Pak Menteri Dalam Negeri. 3.000 perda bermasalah. Saya sudah perintahkan, nggak usah dipakai dikaji-kaji, hapus. Ya bermasalah kok, ada perda retribusi, ada perda perizinan. Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala menggelar rapat kerja bersama dengan para kepala daerah hasil Pilkada serentak tahun 2015. Dalam rapat kerja ini, Presiden dan Wapres menekankan pentingnya efisiensi anggaran dan menghimbau agar deregulasi perda bermasalah segera dilakukan. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Rosalin Asmarantika dari Kompleks Istana Kepresidenan. Rosalin, apa saja arahan Presiden dan Wakil Presiden pada rapat kerja dengan kepala daerah ini? Ya, Elvita, ada yang menarik dalam rapat kerja antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang dilaksanakan di Istana Negara siang ini. Tadi ini Wakil Presiden Yusuf Kala membuka dengan sedikit wejangan begitu kepada kepala daerah yang baru saja terpilih tahun 2015 lalu. Wapres Yusuf Kala tadi ini menekankan pentingnya menjadi pemimpin yang adil dan jujur, dan bahkan Wapres Yusuf Kala ini mengemukakan fakta bahwa selama 10 tahun terakhir di Indonesia ini sudah ada 19 gubernur dan juga 204 bupati dan wali kota yang terjerat kasus korupsi. Nah, ini tadi jadi Wakil Presiden Yusuf Kala sempat menyindir agar nantinya para pemimpin-pemimpin daerah yang baru ini tidak lagi terulang begitu kesalahan yang sama
ketika mereka menjabat di bawah pemerintahan Jokowi dan juga Yusuf Kala. Dan selanjutnya ini setelah Wakil Presiden Yusuf Kala, ini Presiden Joko Widodo juga sempat memberikan beberapa instruksi begitu, Elvita, terkait dengan kepemimpinan para kepala daerah baru maupun juga kepala daerah yang melanjutkan kepemimpinannya di tahun 2016 ini. Dan intinya ini adalah penyelarasan kinerja pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, karena kemarin